Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsiran. Yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah jadikan kita semuanya dari orang-orang yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ladzina la tulhihim amwalahum wala auladuhum an dzikrillah. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang tidak membuat kita lupa karena harta kita, karena anak-anak kita, tidak membuat kita lupa dari berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu beliau menjelaskan tentang masalah fadilah berzikir. Sebelumnya kita mengkaji fadilah membaca Al-Quran, yang berikutnya adalah fadilah berzikir. Anna dzikra lillahi ta'ala min a'zamil awamir, bahwa berzikir menyebut nama Allah termasuk daripada perintah yang paling besar, urusan yang paling besar. Wa afdhalil qurubati wa awsalil wasail. Dan zikir menyebut nama Allah merupakan ibadah yang paling afdal dan wasilah yang paling cepat untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah. Qala Allahu azza min qailin fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Maknanya apa? Orang yang lupa kepada Allah maka akan dilupakan oleh Allah. Fadhkuruni, ingatlah aku, adhkurkum, aku akan ingat kepadamu. Makna Allah ingat kepada kita, kita akan dijaga oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lupa kepada Allah maka akan dilupakan oleh Allah. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur, mengingkari kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku. Jika kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan juga Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu enggak ada batasnya. Zikir itu enggak ada hitungannya. Semakin banyak semakin baik. Ya, Allah berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsiran." Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, kata Allah. Semakin banyak berzikir semakin baik. Semakin banyak berzikir semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya enggak ada yang namanya kebanyakan zikir, itu sebenarnya enggak ada. Jadi semakin banyak zikiran semakin baik. Tapi kadang kita mendengar ada orang misalnya stres, gila, ya, kita bilang bahwa itu adalah gara-gara kebanyakan zikir. Padahal sebabnya bukan karena kebanyakan zikir. Sebabnya adalah karena niatnya yang salah, niatnya yang tidak baik. Zikir tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir niatnya untuk mendapatkan kesaktian. Zikir niatnya untuk menjadi orang yang dihormati.
Zikir tujuannya, niatnya agar dimuliakan dan lain sebagainya. Ini niat yang salah ketika berzikir yang membuatnya menjadi gila, membuatnya menjadi stres, ya, karena niatnya yang tidak benar. Tapi orang yang niatnya baik, niatnya benar, niatnya hanya untuk Allah, gak ada istilahnya kebanyakan zikir. Semakin banyak semakin baik kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah firman Allah, zikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan sore. Para ulama menjelaskan bahwa sebaik-baiknya waktu zikir itu adalah di waktu pagi dan sore minimalnya. Kapan itu pagi dan sore? Sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Dalam riwayat, Allah berfirman di dalam kitab-kitab yang terdahulu, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, ij'alni sa'atan min awalil lail wa sa'atan min akhirihi akfika ma bainahuma. Allah berfirman di dalam kitab-kitab yang terdahulu, wahai anak Adam, jadikan waktu untukku di waktu awal pagi dan awal malam. Maknanya sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Akfika ma bainahuma, aku cukupkan waktu yang ada di antara keduanya. Maknanya orang yang berzikir di waktu pagi dan sore menjelang malam, maka walaupun di waktu-waktu yang lain gak berzikir, dicukupkan oleh Allah, dianggap sebagai orang yang selalu berzikir, tidak lupa kepada Allah. Makanya kita sering dengar ada zikir-zikir pagi dan sore, karena memang ada anjurannya di dalam Al-Quran maupun dalam sabda-sabda Nabi kita Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, qablatul syamsi wa qabla ghurubiha, berzikirlah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maka di waktu-waktu yang lain kita nggak berzikir, dihitung sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini minimalnya. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan juga Allah berfirman yang artinya, berzikirlah untuk Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, dengan bersungguh-sungguh, wa khifatan, dan dengan suara yang pelan, dunal jahri, yang tidak keras. Ini kalau zikir sendiri. Kalau zikir sendiri suaranya pelan, tidak keras. Tapi kalau zikir berjamaah nanti ada riwayatnya, bersama-sama ya dikeraskan suaranya. Tapi kalau sendiri pelan, ya, dengan tidak keras. Ya, orang zikir sendiri tapi suaranya dikeraskan sendiri, ya itu tidak baik. Minal gauli, ya, dunal jahri minal gauli, ya, tidak keras dari ucapanmu, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan sore, kata Allah. Ya, wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang ghafil, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lupa kepada Allah walaupun sebentar akan menyesal. Walaupun itu orang soleh. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menyesal penduduk surga kecuali karena satu. Orang udah di surga, nikmatnya luar biasa, menyesal di surga karena satu, apa? Pernah saat-saat yang dilaluinya di waktu di dunia dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lupa sebentar saja, sesaat akan menyesal. Coba kalau seandainya waktu itu saya nggak lupa, pasti derajat saya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan menjadi tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Sesungguhnya dengan berzikir menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Jadi zikir itu membuat hati menjadi tenang. Ya, semakin banyak zikir seharusnya semakin membuat hati semakin tenang. Ya, nggak ada istilahnya gila, stres dan lain sebagainya kecuali kalau niatnya salah. Kalau niatnya benar semakin banyak zikir semakin tenang hatinya. Makanya dijelaskan oleh Allah dengan berzikir baru hati menjadi tenang. Orang mau mencari ketenangan dengan selain zikir gak akan mendapatkan ketenangan hati. Orang semakin lupa kepada Allah, apalagi mencari kebahagiaan hati, kesenangan hati, ketenangan hati dengan perbuatan maksiat dan lain sebagainya, akan justru membuat hati semakin sedih, semakin susah, semakin gelisah, semakin gak tenang. Karena hati menjadi tenang hanya ketika berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman. Jadi ini juga merupakan firman Allah di dalam hadis kursi. Allah berfirman, aku pada prasangka hambaku kepadaku. Maknanya apa? Aku akan mewujudkan prasangka hambaku kepadaku. Apa yang kita sangkakan kepada Allah maka akan diwujudkan oleh Allah. Makanya jangan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang berprasangka baik, Allah akan mengampuni aku, diwujudkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Allah akan memberi rezeki kepadaku, diwujudkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Allah akan memudahkan urusanku, dimudahkan urusannya oleh Allah. Jadi prasangka kita kepada Allah itu akan diwujudkan oleh Allah. Orang yang berprasangka susah rezeki, ya disusahkan oleh Allah. Ya, urusan susah, sulit, ya disulitkan, disusahkan oleh Allah. Ya, Allah nggak akan ngampuni yang nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita wajib untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Aku pada prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Aku akan wujudkan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika hambaku berzikir, menyebut, mengingat kepadaku. Orang berzikir itu Allah akan bersamanya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku berzikir, mengingatku di dalam dirinya, maknanya dalam keadaan sendiri, maka aku pun akan mengingatnya dalam keadaan sendiri, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairin minhum. Dan jika hambaku berzikir kepadaku di dalam perkumpulan bersama-sama, maka aku pun akan mengingatnya di dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Jadi orang yang berzikir sendiri kepada Allah diingat oleh Allah dalam keadaan sendiri. Orang yang zikir berjamaah bersama-sama diingat, disebut oleh Allah di dalam perkumpulan yang lebih baik. Maknanya apa? Di dalam perkumpulannya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan sebut, ingat di dalam perkumpulan para malaikat, sehingga semua malaikat akan mengenalnya. Ya, ini yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis kursi. Ya, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi tira'an. Dan jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejauh 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sejauh 1 lengan, kata Allah. Orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mendekat kepadanya lebih jauh.
Ya, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejauh satu lengan, maka aku akan mendekat kepadanya sejauh ba'an. Ba'an itu dua tangan dibentangkan, ya, lebih jauh lagi. Jadi semakin seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah akan lebih mendekat lagi kepada hamba tersebut. Jadi yang penting kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika hambaku mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari, kata Allah. Orang berusaha kembali kepada Allah, datang kepada Allah, taubat kepada Allah, mendekat kepada Allah, walaupun pelan istilahnya, Allah akan mendekat dengan lebih cepat, berlari istilahnya. Jadi lebih cepat maknanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha datang kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Nabi Muhammad bersabda, maukah aku kabarkan kepadamu amalanmu yang paling baik, wa askaha inda malikikum, dan amalan yang paling suci di sisi Tuhanmu, wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang paling tinggi di dalam derajatmu di sisi Allah, wa khairil lakum min infaqid dhahabi wal wariki, dan amalan yang lebih baik kepadamu daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada mengeluarkan sedekah yang banyak. Wa min antalqau aduwakum, dan amalan yang lebih baik daripada kamu menemui musuhmu, yaitu orang-orang kafir ketika berjihad, fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum, sehingga mereka memenggal kepalamu atau kamu memenggal kepala mereka. Maknanya amalan yang lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Galu bala, para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah, apa itu amalan yang lebih baik dari semuanya itu? Galu, dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi, berzikir menyebut nama Allah. Orang senantiasa zikir, ingat kepada Allah, itu adalah amalan yang paling afdal, amalan yang paling baik, lebih baik daripada bersedekah, lebih baik daripada berjihad, amalan yang paling tinggi, yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, ingat kepada Allah, ya. Makanya amalan-amalan sholat, ya, amalan-amalan puasa, amalan-amalan zakat, haji, tujuannya semuanya itu apa? Untuk kita ingat kepada Allah. Makanya kalau sholat nggak khusyuk, ya kurang afdal, kurang pahalanya. Puasa nggak khusyuk, nggak ingat kepada Allah, ya kurang afdal, kurang pahalanya. Tujuan semua amalan agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika haji, kok kita ini pakai pakaian ihram, ya nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, ya, yang biasa kita pakai, celana, sarung, ya, kaos, kemeja dan lain sebagainya. Kok bahkan gamis sekalipun, jubah sekalipun, pakaian sunnah sekalipun nggak boleh ketika haji. Mengapa? Tujuannya agar kita istilahnya menyalahi kebiasaan kita. Kebiasaan kita sehari-hari pakai celana, pakai sarung, pakai baju, pakai koko dan lain sebagainya. Kita melawan kebiasaan sehari-hari kita ketika haji dan umroh. Agar apa? Agar kita selalu ingat kita sedang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi tujuannya agar kita ingat kepada Allah, zikir. Karena zikir itu adalah amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalamu, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillahi. Dan di dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beramal
anak Adam tidaklah beramal manusia amalan yang lebih menyelamatkan dirinya dari azabnya Allah daripada berzikir menyebut nama Allah. Maknanya amalan yang paling besar menyelamatkan kita dari siksanya Allah adalah zikir, kita ingat kepada Allah. Sebab orang yang senantiasa zikir kepada Allah diingat oleh Allah, ya, diingat oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat, ya, khususnya ya dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih muda, ya, dalam keadaan masih kuat, dalam keadaan ya bahagia, itu lebih-lebih lagi kita ini jangan lupa kepada Allah. Ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa i'rafillah fir rakhai ya'rifka fi syiddah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenalilah Allah di masa senangmu, maka Allah akan mengenalmu di masa susahmu. Di masa senang kita jangan lupakan Allah. Di masa senang kita kenali Allah, maknanya ingat selalu kepada Allah, maka Allah akan mengenali kita, ingat kepada kita di masa susahnya kita. Kalau orang di masa senangnya lupa kepada Allah, ya di masa susahnya Allah nggak kenal, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir yang paling lebih afdalnya lagi ketika kita dalam keadaan senang, sehat, tenang, bahagia, ya. Zikir ingat kepada Allah lebih afdal lagi. Sebab orang kalau susah ingat itu ya, kurang ikhlas, ada maunya, lagi kurang uang, lagi kurang sehat, lagi ya urusannya susah, baru ingat ya ada maunya, kurang ikhlas, ya. Tapi orang dalam keadaan sehat, senang, banyak uangnya, kuat, muda, zikir berarti benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih afdal. Wa qala alaihi salatu wassalam, la dzikrullahi bil ghadati wal ashyi afdalu min hatmis suyufi fi sabilillahi ta'ala wa min i'ta'il mali sahhan. Dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa zikir ingat kepada Allah di waktu pagi dan sore. Jadi banyak anjuran-anjuran zikir minimalnya di waktu pagi dan sore. Maknanya sebelum terbitnya matahari, sebelum terbenamnya matahari, walaupun sebentar. Habis subuh, ya, sebelum terbitnya matahari, gunakan waktunya untuk zikiran apa saja. Ya, baca Al-Quran, zikir-zikir yang lain, sholawatan, atau bahkan mengkaji ilmu agama. Kita mengkaji ilmu agama ini zikir, karena kita ingat kepada Allah, ya. Sebelum subuh sampai terbitnya matahari, sebelum terbenam walaupun 15 menit, ya, walaupun istilahnya 10 menit, kalau bisa setengah jam sebelum terbenamnya matahari, luar biasa. Gunakan waktu untuk zikiran walaupun sebentar. Ya, ini zikir yang paling afdal. Waktu-waktu yang lain dicukupkan oleh Allah, dianggap orang yang selalu berzikir menyebut nama Allah. Makanya disabdakan di sini oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir ingat kepada Allah di waktu pagi dan sore lebih afdal daripada min hatmi suyufi, ya, menghancurkan pedang di jalan Allah. Jihad sampai pedangnya hancur istilahnya. Luar biasa, ya. Ini amalan yang sangat besar fadilahnya, tapi lebih afdal lagi zikir di waktu pagi dan sore, lebih afdal daripada menghancurkan pedangnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih afdal daripada i'ta'il mali, memberikan harta bersedekah sahan dengan diguyurkan. Maknanya sedekahnya itu banyak seperti menuangkan, ya. Ya, orang sedekah luar biasa fadilahnya, apalagi banyak, lebih afdal lagi zikir di waktu pagi dan sore, ya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal ringan, cuma sebentar, ringan, ya. Jihad beratnya luar biasa, sedekah apalagi, ya, orang dalam keadaan butuh,
kurang ya, masih banyak keperluan, susah untuk sedekah ya. Ini zikir amalan yang paling ringan, paling berapa menit pagi dan sore, sisihkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan fadilahnya, pahalanya lebih baik daripada berjihad, daripada bersedekah ya. Sebab apa? Sebab ini amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit wa mathalu syajaratil khadra'i baina sajaril yabis wa dzakirullahi fil ghafilina kal muqatil bainal farin. Dan juga di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir, perumpamaannya seperti apa? Seperti orang hidup dan mati. Antara yang berzikir dan yang tidak berzikir, bandingannya seperti orang hidup dan mati. Jauh, sangat jauh sekali ya, bandingan antara orang hidup dan, kalau bandingannya antara orang sehat dan sakit saja itu sudah jauh ya, sama-sama hidup tapi yang satu sehat yang satu sakit ya. Tapi ini bandingannya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzikir dan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Jauh sekali bandingannya ya. Ini perumpamaan orang yang zikir dan yang tidak zikir, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perumpamaannya seperti pohon yang khadra, yang hijau segar, antara pohon yang kering. Jadi antara pohon-pohon yang kering ada satu pohon yang segar, yang hijau. Itu bandingannya orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakirullahi fil ghafilin, dan orang yang berzikir ingat kepada Allah di dalam lingkungan orang-orang yang lalai kepada Allah, itu perumpamaannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah di antara orang-orang yang lari dari medan perang. Ketika berjihad ya di jalan Allah lalu lari dari medan perang, itu hukumnya dosa besar. Salah satu dosa yang besar lari daripada medan perang, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Perumpamaan orang yang berzikir dan di dalam lingkungan orang yang lupa kepada Allah, satu lingkungan banyak orang lupa maksiat dan lain sebagainya. Ada orang yang berzikir, perumpamaannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah di antara orang-orang yang lari dari medan perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma warada fil amri bi dzikri wa fi fadlihi minal ayati wal akhbari yatulu dzikruhu wa yata'addaru hasruhu, dan apa yang diriwayatkan di dalam perintah berzikir serta fadilah-fadilah berzikir di dalam Al-Quran maupun sabda-sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebenarnya sangat panjang sekali ya, bahkan sangat susah untuk dikumpulkan dari banyaknya fadilah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Galal ulama rahimahumullahu, para ulama berkata, afdhalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Zikir yang paling afdal itu yang bagaimana? Yaitu zikir dengan hati dan lisan bersama. Zikir yang paling afdal itu zikir dengan hati dan dua-duanya, bukan hanya hati saja. Jadi zikir yang paling afdal, hatinya zikir, lisannya juga zikir. Maknanya apa? Khusyuk. Zikir dengan lisan, hatinya khusyuk juga zikir. Ada orang lisannya zikir, hatinya lupa kepada Allah. Lisannya zikiran menyebut nama Allah, tapi hatinya menyebut harta, duit dan lain sebagainya, dagangan, mikirin itu ini ya. Wa dzikrul qalbi ala infiradihi afdalu min dzikril lisani ala infiradihi. Dan zikir dengan hati sendiri itu lebih afdal daripada zikir dengan lisan sendiri. Kalau dibandingkan antara orang yang
zikir dengan lisan aja hatinya nggak zikir, nggak khusyuk, dengan orang yang hatinya zikir tapi lisannya nggak zikir, masih lebih afdal orang yang hatinya zikir sebab khusyuk walaupun lisannya tidak zikir. Tapi yang lebih afdal dari semuanya itu orang yang berzikir dengan lisannya dan hatinya. Lisannya menyebut nama Allah, zikirnya juga menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut la ilaha illallah itu mengangkat jarinya. La ilaha illallah. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah ingat menyebut nama Allah dengan zikir tauhid, dengan lisannya, dengan hatinya, dan juga dengan badannya. Amalannya diwakili dengan penunjuknya. Jadi semuanya, lisan, hati, dan badannya, semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah zikir yang paling afdal. Nah, yang selanjutnya apa saja adab-adab berzikir dan juga zikir apa saja yang dianjurkan untuk kita baca, yang dijelaskan oleh para ulama, yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan kita kaji pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkannya. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.